Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya cerah banget, secerah hatiku. Pagi ini saya mau panen-panen lagi, dan nanti setelah panen-panen saya mau tanam timun ya, mau semai timun. Nah, keadaan kebunnya sekarang udah mulai subur ya teman-teman. Bahagia banget kalau ngelihat tanamannya lagi subur dan bunga-bunganya juga lagi bermekaran. Nah, di sini cipirnya udah mulai berbuah ya teman-teman. 2-3 hari lagi ini udah siap dipanen. Yuk lanjut, mau panen timun dulu ya. Ini tuh jenis timun lalap dan benihnya benih mandiri ya teman-teman. Nih, bismillah. Timun yang baru dipetik dari pohonnya, ada durinya ya teman-teman. Tuh. Bismillah. Enaknya berkebun sendiri, mau masak tinggal petik, gak usah ke pasar ya. Nih, jenis timun lalap ini lumayan singkat ya teman-teman. Kayaknya kurang lebih 1 bulan deh setelah pindah tanam. Nih, bismillah. Yang paling cocok ditanam di sini ya jenis timun ini. Saya pernah tanam jenis yang lain, kurang cocok ya. Nah, udah selesai, udah gak ada lagi ya. Di sini ada terong. Di sini ada pare, udah kurang bagus ya. Parenya mungkin udah tua ya, teman-teman. Nah, di sini ada buahnya ya. Bagus lagi. Ini kemarin udah banyak panen ya, teman-teman. Setelah dipanen, ini muncul yang baru. Nih, kurang bagus sih. Ini baru datang. Ini lanjut mau petik bayam liar. Bayam liar di sini suka tumbuh di mana-mana ya, teman-teman. Dan ini rasanya juga gak kalah enak sama bayam cabut. Nah, di sini tanaman Swissnya udah mulai dimakanin ulet ya, teman-teman. Tuh, uletnya suka banget sampai bolong-bolong. Jadinya kurang bagus sekarang karena banyak hamanya. Nih, tuh sampai subur ya. Nah, lanjut ke sini. Ini harusnya udah waktunya di pruning nih, lihat. Bunganya sampai udah kurang berbentuk ya, udah kurang bagus. Nah, di sini saya punya pohon cabai ya, teman-teman.
Kemarin sih cabenya bagus, tapi sekarang udah mulai agak keriting nih, padahal lagi berbuah. Di sini di pot yang sama ada tanaman saisim ya teman-teman. Ini saya mau panen nih, bismillah, biar fokus ke cabai nutrisinya nanti. Walaupun dicampur-campur, lihat subur banget, dan ini renyah banget ya teman-teman. Jadi gampang patah pohonnya ini. Kalau di sayur rasanya enak, mungkin karena organik ya teman-teman. Nih, jadi buat teman-teman yang lahannya terbatas, bisa banget ditumpang sari sama tanaman lainnya, tetap bagus ya teman-teman, tetap subur. Nah, saya juga ada yang ditumpang sari sama tanaman pohon jambu ya teman-teman. Ini juga lumayan sih, walaupun kurang matahari. Jadi tanaman sosin ini bisa banget dicampur-campur sama tanaman yang lainnya. Nah, tuh gampang patah kan, gampang patah, renyah banget. Nah, cantik banget ya teman-teman. Ini barusan saya cuci biar nggak terlalu kotor nanti. Tuh cantik, nggak kalah cantik sama yang biasa kita beli di pasar. Nah, panen-panennya udah selesai. Ini saya panen secukupnya aja sosinnya. Padahal di sini masih banyak ya teman-teman. Tuh, di sini juga ada. Di sini juga ada tanaman sawi. Ini gampang banget ditanamnya. Jadi rekomendasi buat teman-teman yang baru belajar, yang baru berkebun. Ini 2-3 minggu udah bisa dipanen. Tuh, saya banyak sekarang udah bisa bikin benih sendiri ya teman-teman. Tuh, di setiap pot saya selipin karena banyak bibitnya kemarin. Dan di sini juga kemarin ada, udah dipanen. Belum muncul juga ya ini bunganya. Mungkin kurang dari 1 minggu lagi udah muncul. Nah, ini mau ngeliat bunga udah mulai mekar ya teman-teman, tapi bukan yang tumpuk. Bunga jinianya ada satu pot, ada beberapa pohon, dan ada 2 jenis. Nah, lanjut sebelum tanam timun. Nah, di sini saya mau ngelihat ada satu pot timun, tapi yang ini kurang bagus sepertinya ya teman-teman. Nah, ada tapi nggak besar nih. Bismillah, saya panen aja. Ini juga satu potnya dicampur-campur sama, ada koro, ada pare, dan juga ada labu ya teman-teman. Nih, aku lagi bahagia banget. Pagi tadi baru ngelihat ada bawa bakal buah labunya. Ini tuh bunga labu betina ya teman-teman. Ini perbedaannya, kalau bunga labu betina ada bawa bakal buah di bawahnya, dan kalau yang jantan ini nggak ada ya teman-teman. Nah, barusan saya habis serbukin manual, ditempel-tempel aja ya, diusap-usap si bunga labu jantan ke betinanya. Nah, di sini juga ada ya, masih kecil. Biar serbuknya nempel serbuk sarinya ya teman-teman, karena di sini lebahnya lagi nggak ada, jadi saya serbukin secara manual. Nah, lumayan nambah lagi timunnya.
Yuk lanjut, saya mau semai timun. Nah ini tuh bibit mandiri ya teman-teman, campur-campur, ada labu, ada pare, ada timun. Biasanya saya taruh kulkas, jadinya awet ya teman-teman. Nah di sini saya udah punya 6 pot kecil ini buat persiapan semainya, dan saya udah isi media tanam. Ini medianya cuma pakai sekam sama kompos dari daun bikinan sendiri ya teman-teman. Nah ini lanjut aja, saya taruh ya teman-teman. Dan sebelumnya ini medianya udah saya siram. Ini saya taruhnya agak banyak, nanti bisa dipisah-pisah ya. Nah kayak gini, bibitnya juga namanya juga bibit mandiri ya teman-teman. Ada yang kurang bagus tuh, ada yang bagus. Nanti ini dipisah pas pindah tanamnya, jadi boleh digerombol gini, gerombol biar gampang nanti misahnya ya. Nah udah selesai. Ini juga sama jenis timun lalap ya teman-teman. Ini saya mau tutup pakai kokopit ya. Nah di sini saya punya kokopit ya teman-teman. Ini lanjut buat tutupnya. Nih tinggal ditutup biar selalu lembab ya. Jadi saya tutupnya pakai kokopit. Dipikirnya makanan kali, jangan kesini nanti tumpah. Nih si bolu nih nakal. Ini ditaruhnya di tempat sejuk ya, nanti saya taruhnya di tempat teduh. Sebelum tumbuh bagusnya di tempat teduh dulu, nanti setelah tumbuh baru diperkenalkan sama sinar matahari ya teman-teman. Mungkin 2 sampai 1 minggu lah kurang lebih ya udah tumbuh. Nah udah semua, mudah-mudahan tumbuh subur nanti jadi pohon timun yang berbakti ya, berbuah banyak. Amin, mudah-mudahan. Nah lanjut, saya mau ngumpulin daun-daun yang udah tua ya teman-teman. Dan ini dia hasil panen hari ini, lumayan banget. Ada sosin, ada timun, ada 1 biji pare, sayuran organik dari kebun, dari hasil tanam sendiri. Nah di sini saya udah punya daun kale. Setiap pagi saya kumpulin daun-daun tua ini ya teman-teman, dan nanti dimasukin ke kompos. Nah ini juga sebaiknya bunga kol ini daunnya dikurangin, karena biar nggak ngabisin nutrisi buat berbunganya nanti. Daunnya ini masih bisa dikonsumsi ya teman-teman, bisa ditumis, bisa di sayur dan lain-lain, cuma agak keras aja. Dan ini juga bisa dimanfaatin buat makanan ikan, pakan ikan ya, kayak ikan gurame, ikan nila, biasanya suka banget daun ini. Dan ini kalau ditaruh di kompos
cepet banget membusuknya dan bikin bagus banget nantinya pupuknya ya teman-teman, jadi tambah subur. Nanti saya sebagian buat kompos dan sebagian buat pakan ikan. Bunga kolnya juga renyah banget pas dipetik. Nah, lanjut ke depan sini. Nah, di depan sini juga ada brokoli. Ini perbedaannya ya teman-teman, serupa tapi tak sama. Ini daunnya brokoli itu agak bergerigi, berbentuk ya kayak gini, dan sedangkan bunga kol ini opal polos begini. Nah, perbedaannya ini juga harus dikurangin biar gak ngehabisin nutrisinya nanti. Kebun ini cocok-cocokan ya teman-teman. Kadang-kadang bunga kol cocok ditanam di sini, tapi brokoli kurang cocok. Biasanya bunganya itu walaupun berbunga, brokoli ini enggak sebagus bunga kol ya teman-teman. Bunganya itu agak kecil, tapi saya nggak kapok, terus aja tanam ya teman-teman, walaupun kurang bagus juga. Nah, di sini juga ini nanti kalau nggak diambilin jadi nutrisinya kebuang-buang, sama media tanamnya itu cepet kering ya teman-teman kalau kebanyakan daun begini. Tuh udah dapat setumpuk aja. Nih udah selesai pruning daun tuanya. Saya mau ngeliat perkembangan tanaman kacang. Aku gemes sama si tanaman sorel ini teman-teman. Nih aku bangga banget. Ini udah mulai ada perkembangan ya teman-teman, dan cantik. Tuh ada urat-uratnya. Nah, ini saya baru pindah ke pot yang lebih besar bunga kolnya ya teman-teman, bunga kol yang ungu. Nah, ini perkembangan kacangnya udah mulai keluar rambatannya, ini sulurnya ya. Dan tanaman kacang panjang ini sangat singkat ya teman-teman, 2 bulan kurang udah bisa dipanen. Nah, ini walaupun miring-miring kena angin nanti bisa ngerambat sendiri ya teman-teman, asalkan kalau udah miring gini diarahin aja, diarahin kayak gini nanti alami ngerambat sendiri. Nah, di sini tanaman mawarnya lagi kurang bagus ya teman-teman. Simpus lagi apa? Lagi kurang bagus. Nih kemarin bagus, selalu bagus ya mawarnya. Tapi di sini ada tunas yang baru muncul. Tunasnya agak kurang sehat sih kelihatannya. Mudah-mudahan nanti pulih lagi ya, bagus lagi. Ini itu mawar yang enggak ada durinya ya, yang rajin berbunga, mawar kampung. Nah, lihat ke sini ya teman-teman, perkembangan bawang daun yang dari pasar kurang lebih 1 bulan udah setinggi ini ya teman-teman. Kemarin saya belinya 10.000, terus yang lainnya buat masak, dan ini disisain mungkin sekitar 1,5 ruas jari ya saya tanam di sini. Dan ini udah mulai
mulai tinggi, mulai berkembang akarnya ya. Dan ini di bawah sini perkembangan seledrinya. Ini kemarin saya semainya pakai media metode rockwool ya teman-teman. Udah mulai bagus juga. Ya udah, cukup sampai di sini ya teman-teman berkebunnya, panen-panen. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Tuh di situ lagi banyak tawon. Ternyata tawonnya baru datang kesiangan, biasanya pagi-pagi udah datang ya. Makasih, semangat selalu, semoga semangatku menular ke teman-teman ya. Teman-teman juga semakin rajin berkebunnya dan kebunnya semakin cantik. Doa terbaik buat teman-teman dimanapun berada, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan bahagia selalu ya teman-teman. Makasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye, assalamualaikum.